Selamat malam, saya Putu Ayu Eka Wulandari dengan nomor induk mahasiswa F1A019148. Hari ini saya akan memaparkan asistensi 5 untuk tugas besar struktur kayu. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan asistensi 5, berikut ini saya akan menyinggung mengenai koreksi yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu untuk yang pertama adalah mengenai rumus AG atau luas kolom saya atau rumus luas kolom. Pada perencanaan kolom sepertinya menggunakan kolom ganda. Apakah kalau menggunakan kolom tunggal tidak memenuhi? Perlu dicek terlebih dahulu. Alternatif kolom ganda itu kalau kolom tunggal masih belum memenuhi sehingga luasan penampang maupun inersia diperbesar dengan menjadikan kolom ganda. Yang kedua, beliau belum melihat sambungan Gording, maka saya harus menambahkan sambungan Gording. Lalu kalau sudah selesai, hasil desain digambar dan disajikan di halaman belakang. Untuk koreksi yang pertama, di sini awalnya saya memang menggunakan luas untuk luas penampang untuk kolom ganda, lalu saya sudah menggantinya dengan kolom tunggal, maka saya mendapatkan luas penampang brutonya sebesar 9.600. Setelah itu saya mencari momen inersia untuk arah Y dan arah X, lalu jari-jari girasi didapatkan sebesar 48,989 mm, lalu angka kelangsingan didapatkan sebesar 81,65. Maka selanjutnya saya menentukan faktor koreksi. Faktor koreksi ini dapat dilihat di SNI. Selanjutnya faktor koreksi ini akan digunakan untuk menghitung kuat tekan terfaktor. Yang pertama kali kita harus mencari kuat tekan sejajar serat, yaitu FC 0,8 dikali FC tabel, maka didapatkan kuat tekan sejajar serat sebesar 9,76 MPa. Sehingga kuat tekan terfaktornya, yaitu FC kuat tekan sejajar dikali dengan beberapa faktor koreksi, didapatkan kuat tekan terkoreksi sebesar 6,246 MPa. Selanjutnya menghitung faktor stabilitas atau CP, yaitu P0 aksen AG dikali kuat tekan terkoreksi. Didapatkan nilai P0 aksen sebesar 39,961 kN, lalu E0,5 didapatkan sebesar 16.560 MPa, lalu PE didapatkan PE dengan rumus ini dapat nilai PE sebesar 37,457 kN. Selanjutnya adalah kita akan mencari AC. AC didapatkan dari rumus berikut ini dengan masukkan nilai-nilai tadi PE dan lain-lainnya, didapatkan AC sebesar 0,737. Selanjutnya AC akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya, yaitu didapatkan nilai 1 plus AC per 2C sebesar 1,085. Lalu nilai ini akan digunakan untuk menghitung CP atau faktor stabilitasnya, di mana CP didapatkan dari rumus ini, didapatkan nilai CP sebesar 0,579. Lalu yang terakhir itu, step yang terakhir adalah untuk menghitung tahanan tekanan terkoreksi atau P aksen. P aksen adalah P0 aksen dikali CP, didapatkan P aksen atau tahanan tekan terkoreksi sebesar 3.471,742 kg. Maka syarat dari kolom ini dapat memenuhi syarat adalah jika P aksen lebih besar atau sama dengan PU, di mana P aksen di sini sebesar 3.471,742 lebih besar dari nilai PU. Nilai PU-nya adalah yang di sini adalah untuk gaya batang di batang bawah. Maka ternyata kolom tunggal dapat digunakan sehingga kolom ganda tidak perlu digunakan karena terlalu boros. Selanjutnya ke rencana pembebanan Gording. Untuk pembebanan Gording, saya disuruh menambahkan pembebanan Gording. Berikut ini adalah gambar dari sambungan untuk pembebanan Gording. Di sini adalah jarak dari kuda-kuda untuk tumpuan sendi dan tumpuan roll. Di sini ada jarak antar tumpuan sendi tumpuan roll adalah jarak dari kuda-kuda saya. Selanjutnya di sini adalah beban hidup. Untuk beban terpusatnya ini adalah beban hidup. Lalu untuk beban angin dan beban mati ini ada beban merata. Selanjutnya ini adalah posisi letak sambungan Gording, di mana di sini gayanya sama dengan 0. Maka posisi letak sambungan Gording dapat dilihat di sini, jaraknya antara sambungan adalah 3 meter. Dan untuk jarak antar kuda-kuda saya jaraknya adalah 4 meter.
Selanjutnya, berikut ini adalah hasil analisa dari perhitungan SAP. Ini adalah momen pada kombinasi beban 1,4D. Selanjutnya adalah momen pada kombinasi beban 1,4D ditambah 1,6L. Lalu ini adalah momen untuk kombinasi beban 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,8W. Berikut ini adalah lintang untuk 1,4D, lintang untuk 1,2D ditambah 1,6L, dan lintang untuk 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,8W. Berikut ini adalah perhitungan untuk sambungan boarding. Yang pertama kita akan membutuhkan data-data teknis. Sambungan boarding yang saya gunakan itu menggunakan baut tipe A325 tanpa ulir di bidang geser. Untuk diameter bautnya sebesar 12,7 mm, kuat tarik minimum atau PUB sebesar 825 MPa. Lalu mutu plat baja yang digunakan adalah plat baja 37 dengan mutu 3700 MPa. Selanjutnya untuk pembebanan yang dimasukkan ke dalam SAP, beban mati untuk pembebanannya sebesar 18,08. Ini adalah beban mati total yang pada bab 1 sudah kita hitung, lalu beban hidupnya yang kita asumsikan sebesar 100 kg, dan beban angin yang juga kita sudah hitung pada bab sebelumnya sebesar 10,198 kg per meter. Lalu didapatkan nilai momen dan lintang maksimum yang terjadi di titik sambungan, yaitu momennya sebesar 148,21 kgm. Untuk momen 148,21 kgm ini didapatkan pada kombinasi beban 1,2 ditambah 1,6L ditambah 0,8W. Di sini. Selanjutnya untuk gaya lintang maksimumnya terdapat di nilainya sebesar 175,24 kg. Kilogram. Itu didapatkan pada kombinasi beban 1,2D ditambah 1,6L plus ditambah 0,8W. Adalah di sini. Selanjutnya untuk perencanaan plat penyambung direncanakan tinggi plat adalah 8 cm dan panjang plat adalah 20 cm dan tebal plat adalah 2 cm. Lalu didapatkan nilai IX sekian, lalu dicari I badan dan M badan. Sehingga kita dapat menyimpulkan untuk menggunakan plat sambungan ganda dengan dimensi 80 × 200 × 20 mm. Lalu kita akan mencari kapasitas tekanan nominal baut. Yang pertama, untuk mencari kapasitas tekanan nominal baut, kita harus mengetahui tahanan gesek baut. Tahanan gesek baut didapatkan sebesar 7.838,13 kg. Lalu tahanan tumpu baut sebesar 8.458,2 kg. Digunakan nilai terkecil, yaitu kapasitas geser bautnya sebesar 7.838,13 kg. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah baut, di mana jumlah baut adalah M badan dibagi dengan PD dikali T badan. Dapatkan, sebelumnya ini sepertinya saya salah menulis. Ini nilainya 0,31, maka saya akan menggunakan 4 baut. Selanjutnya untuk menghitung jarak antar baut ke tepi plat penyambung, ini adalah ketentuan-ketentuannya, dan kita akan memakai SX 7 cm dan SY 4 cm. Lalu jarak antar lubang baut, kita akan menggunakan 6 cm, sehingga dapat di sketsa kasarnya sebagai berikut. Untuk SX dan XY-nya dipakai 7 dan 4, dan untuk jarak antar lubang baut dipakai 6 cm. Selanjutnya adalah delta M, didapatkan delta M 2278,12, lalu MT didapatkan sebesar 2426,33. Selanjutnya akibat momen di sini ada RIV, RIH, delta PH dan delta PV dan delta PH, lalu KI. Perhitungan ini dilanjutkan pada tabel ini. Di sini kita akan mendapatkan RIV, RIH, delta PH dan delta PV, lalu KI-nya dengan memasukkan momen dan jarak-jarak tadi SX-nya, sehingga kita akan mendapatkan nilai KI untuk akhir perhitungan tabel ini. Selanjutnya, jika sudah menemukan KI atau resultan gaya untuk seluruh baut, maka kita dapat mengontrol perhitungan baut ini dengan KI harus lebih kecil atau sama dengan Rn, di mana KI-nya sebesar 347,1013, lebih kecil dari Rn sebesar 7.838,13. Maka perhitungan ini dapat diterima. Lalu gambar detail perencanaannya, detail sambungan boardingnya, ini adalah sebagai berikut. Digunakan 4 buah baut dengan baut jenis baut tipe A325. Baut tipe A325 digunakan 4 buah. Lalu di sini adalah jarak SY 4 cm, dan ini adalah SX-nya 7 cm, dan 6 cm ini adalah jarak antar lubang baut. Jarak antar baut 6 cm. Ini adalah tampak atasnya, dan ini adalah tampak sampingnya. Baik, sekian dari asistensi kelima. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak, mohon bimbingannya.